Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Jadi kali ini saya akan membahas tentang sebuah sistem PLTS yang mana jika sistem PLTS kita itu suhunya tinggi ataupun kondisinya panas, nah itu adalah sebuah alarm ataupun peringatan bahwa alat-alatnya ataupun sistemnya, ya, part-partnya itu sedang bekerja keras, sahabat. Jadi misalnya inverter 1000 watt itu panas gitu ya, bersuhu tinggi gitu ya, nggak biasanya. Itu berarti inverter kita ini sedang bekerja berat. Mungkin juga sudah mendekati peak ataupun sudah mendekati dari batas kemampuan tertingginya gitu, sahabat. Jadi ketika inverter ini 1000 watt, kemungkinan sudah mendekati 1000 watt, makanya inverter ini panas gitu, sahabat. Jadi solusinya gimana? Ya ditambah kipas atau dikurangi beban. Karena sahabat, jika panas berarti inverternya lagi bekerja keras dan kemungkinan untuk loss energi, ya, energi itu akan terbuang, sahabat. Karena yang namanya panas itu namanya juga membuang ataupun menghilangkan daya yang ada pada sistem PLTS kita, sahabat. Nah selanjutnya, sahabat, misalnya ini yang panas terjadi pada kabelnya, sahabat. Nah kabel ya, meskipun besar juga kan kemungkinan panas ada, sahabat. Jadi jika kabelnya panas, ya panas, berarti arus yang lewat di kabel ini juga sudah hampir peak ataupun batas kemampuan kabelnya itu sudah mendekati gitu, sahabat. Jadi yang harusnya ini bisa dilewati 100 ampere, kemungkinan itu sudah mendekati 100 ampere gitu, sahabat. Nah sama halnya kabel-kabel yang lain. Jadi kabel itu juga memiliki batas kemampuan menghantar arus tertinggi. Jadi ketika mendekati ataupun ketika melebihi, sahabat, juga akan panas, sahabat. Nah ini juga akan membuang energi ataupun daya yang ada pada sistem PLTS kita. Nah gitu, sahabat. Tidak hanya itu, MCB juga bisa panas, sahabat. Nah panasnya kenapa? Ya mungkin ketika kita menggunakan MCB 40 ampere, nah yang lewat arusnya itu mungkin sudah 40 ampere ataupun mendekati gitu, sahabat, makanya panas. Nah ini juga bisa mengurangi ataupun membuang, ya, buang sia-sia gitu, sahabat, loss gitu, hilang energi yang ada pada sistem PLTS kita. Nah begitu juga pada SCC, MPPT dan alat lainnya, sahabat. Itu ketika sudah panas berarti juga sudah sedang bekerja keras. SCC tersebut sudah mendekati peaknya, misalnya SCC tersebut 40 ampere gitu, sahabat. Nah kemungkinan sudah dekat dengan 40 ampere. Solusinya gimana? Ya dikurangi, panelnya dikurangi supaya tidak panas gitu, sahabat. Kemungkinan karena panas itu kenapa? Ya karena kelebihan arus yang lewat pada MPPT tersebut. Begitu juga, sahabat, pada baterai, sahabat. Nah baterai ini, sahabat, kemungkinan untuk panas bisa terjadi, sahabat. Kenapa begitu? Bisa jadi panas tersebut misalnya pada saat charging, pada saat ngecas. Jadi kemungkinan pada saat ngecas itu juga terjadi panas. Kenapa? Karena terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi arus untuk ngecasnya. Misalnya seperti ini. Ini BMS-nya itu kemampuannya itu 50 Ah meskipun baterai ini 200 Ah gitu ya. Nah BMS-nya itu kemampuannya hanya bisa dilewati 50 ampere. Nah bisa jadi panas gitu, sahabat, BMS-nya yang panas ya. Atau misalnya aki biasa gitu yang hanya bisa dicas 10% dari ampere hours-nya gitu, sahabat. Itu juga bisa terjadi panas. Ini pada saat ngecas ya, sahabat ya. Nah ketika kita sedang menggunakan ataupun masa pengurasan,
atau discharging gitu sahabat, bisa juga panas sahabat. Ini disebabkan karena arus yang kita serap dari baterai kita itu terlalu banyak gitu sahabat. Misalnya baterai 100 ampere hours gitu, 100 Ah, dan C-rate-nya itu 1, kita melebihi itu sahabat. Nah kemungkinan itu juga bisa panas, nggak mungkin lagi sahabat, bahkan pasti panas ketika kita menghisap lebih dari C-rate yang ditulisnya sahabat. Nah gitu sahabat. Dan panasnya itu sahabat, itu adalah peringatan bahwa aki tersebut sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang bekerja keras mensuplai beban-beban rumah kita sahabat. Jadi ketika sistem PLTS kita panas, ya suhunya tinggi, itu adalah sebuah peringatan bahwa alat-alat tersebut sedang bekerja keras sahabat, ya, bekerja keras. Artinya kita harus mengurangi kerjanya. Misalnya MPPT ya dikurangi ampernya gitu. Dari mana kita menguranginya? Ya dari panel suryanya dikurangi sahabat. Berarti kebanyakan panel surya gitu ya, biar awet MPPT-nya sahabat. Misalnya inverter 500 watt dipaksa untuk mensuplai 500 watt secara terus menerus, ya nggak bisa sahabat. Bisa-bisa sehari jebol inverternya sahabat. Jangan dipaksakan menggunakan alat itu secara full gitu sahabat. Misalnya secara utuh 100% kita gunakan, kemampuannya 1000 ya digunakan 1000 gitu. Jangan sahabat, nanti umurnya pendek sahabat, meninggoy dia sahabat, cepat rusak. Nah kita yang rugi, kita harus membeli alat baru lagi sahabat. Nah saran saya supaya alat-alat kita itu awet sahabat, kalau bisa digunakan 50% saja sahabat. Misalnya inverter 1000 watt ya kita gunakan 500 watt saja supaya tidak panas. Karena panas itu memang tanda bahaya gitu sahabat, ya, tanda bahaya. Begitu juga alat-alat lainnya sahabat. Oke sahabat, saya rasa sharing kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat bagi sahabat semua ya. Jadi alat-alat yang ada pada sistem PLTS kita itu jangan dipaksa untuk 100% bekerja gitu sahabat. Kalau bisa itu hanya 50%-nya saja biar awet gitu sahabat. Oke sahabat, jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk di-share ke sahabat-sahabat yang lain. See you next time and bye.